top up waktu itu kalau tidak salah 125.000 ya. 125.000 itu kita dapat profitnya 20.000. Jadi kembali ke kita itu 145. Dan disitulah saya kayak benar-benar orang kehipnotis ya. Terakhir saya transfer itu 25 juta. 25 juta. Dan yang saya heran di sini kenapa kasus seperti ini itu benar-benar nggak bisa terbongkar di sini. Ini di wilayah Babelan. Saya buka Babelan, LP-nya. Bekasi. Ya, saya buka LP-nya di Polres Metro Bekasi. Oke, Ibu Ika, selamat siang. Selamat siang. Jadi Ibu Ika ini sempat kena tipu sama investasi bodong ya. Iya. Ya sampai 38 juta. Jadi datang kemari sekarang mau speak up tentang pengalamannya yang waktu itu. Ya. Awal mulanya kenal investasi bodong ini dari mana, Bu? Awal mulanya itu dia ada iklan bersponsor dari Iklan. Facebook yang itu menawarkan kerjaan paruh waktu. Karena saya pikir itu kerjaan paruh waktu yang bisa saya lakukan mungkin 1 jam 2 jam, bisa menghasilkan, ya udah saya ambil. Gitu. Dari awalnya sih nominalnya kecil, jadi kayak kita dikasih akun untuk top up di situ. Waktu itu platformnya dia menggunakan nama platform Sephora. Sephora. Iya betul, itu produk kecantikan. Tapi Sephora ini ada ya? Iya, yang perusahaan aslinya ada. Tetapi ketika saya datang ke perusahaan aslinya itu dari staf di sana itu nggak tahu soal ini. Oh. Mereka nggak tahu menau. Cuman pikir saya waktu itu mungkin ini semacam affiliate yang menggunakan website resmi mereka, tapi entah benar atau tidak saya kurang tahu ya. Ketika saya datang ke sana, ternyata korbannya yang sudah datang ke sana itu udah di atas 20 atau 25 orang. 25 orang? Iya, waktu itu ya, tahun 2023. Itu kejadian di saya itu 30 November 2023. Saya masih ingat betul itu. Iya. Dan saya itu masih nominal yang paling kecil. Iya. Yang sudah laporan ke sana itu nominalnya di atas 100. Ada yang 110, 125. Banyak ya? Gitu. Iya. Terus setelah sampai sana ditanya apa sama pihak kantornya? Pihak kantor nggak begitu ngerespon sih, cuman bilang oh ini bukan kita, gitu. Ini pihak lain. Yang mengatasnamakan Sephora. Iya. Padahal aslinya perusahaan Sephora sendiri itu ada di Jakarta Selatan gitu. Dan puluhan orang datang ke sana. Iya, yang melaporkan hal ini otomatis kan mereka nyari perusahaannya kan. Iya pasti. Iya. Dan itu dari deretan yang sudah laporan ke sana itu nominal saya itu termasuk yang paling kecil, korban yang paling kecil. Wah, 38 juta. Berarti yang lain-lainnya bisa ratusan. Iya, yang lainnya itu ada yang paling tinggi waktu itu 125 juta. Apa yang menarik Bu waktu itu ditawarin apa? Dari mana tawaran ini? Dari Telegram kah? Dari WA atau Facebook atau apa? Waktu itu di Facebook itu kan iklan bersponsor gitu kan. Saya klik kemudian diarahkan ke WhatsApp. Dari WhatsApp itu kita diarahkan untuk ke grup, masuk grup. Awalnya grup itu membernya banyak, berapa puluh orang gitu kan. Terus kemudian kita dikasih kerjaan ringan-ringan, mulai dari top up waktu itu kalau tidak salah 125.000 ya, 125.000 itu kita dapat profitnya 20.000. Jadi kembali ke kita itu 145. Benar berarti ini ya? Ya, jadi kita cuman disuruh nge-like postingan. Iya. Terus kayak order juga, orderan fiktif gitu. Iya. Order fiktif ini gimana? Jadi ini ada order dari pembeli masuk, kata adminnya ya. Terus silakan masukkan top up sekian. Kita disuruh milih, kita mau yang top up dari 125 itu naik ke 350. 350 itu dengan profit 100.000, itu paling kecil. 350, terus 450 sama berapa ya? Saya ambil yang terendah itu. Di sini ada Bu
Yang ada. Ibu bawa? Oke, sambil cerita saya lihat-lihat ya Bu ya, izin ya. Iya. Oke, dari 100.000 dapat 145, terus top up lagi. Iya, karena kan kita beberapa menit kita udah dapat profit segini, otomatis kita tergiur dong. Iya, 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 iya. Nah, itu yang mancing kita itu jadi tergiur terus. Berarti dari 125.000 ibu tarik lagi 145. Iya, ditarik itu langsung bisa Langsung bisa. dikirim, dimasukin ke akun kan, itu saldo. Iya. Kita tarik itu benar-benar masuk. Masih di nominal kecil itu. Iya, 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 iya. Terus setelah itu ada lagi? Ada lagi di nominal berapa ya? Saya lupa itu nominalnya. Masih Pokoknya ratusan. Iya, masih ratusan ribu. Itu bertahap itu. Banyak. Ini 7. Oke, bukan. Ini bukti-bukti chatnya ada semua ya Bu ya? Iya, iya. Iya, sempat saya print waktu itu. Saya print semua, masih lengkap semua bukti. Lanjut Bu, udah narik tuh. Dari yang ratusan tadi narik, terus Iya. dikasih apa lagi tuh? Iming-iming apa lagi? Iya, terus sampai di top up 800. 800 itu kembali ke kita. Berapa tuh? Pokoknya kita dapat profit 200.000. Berapa persen itu profitnya? Banyak kok, di 25% ke atas ya. Kalau nggak Banyak salah, banget ya. ya. Kerja Makanya, apa lagi yang bisa begitu ya? Nah itu makanya kan waktu tahun 2023 itu kan masih awal-awalnya scammer itu ya. Oh, sampai sekarang Bu masih banyak Bu. Iya, nah saya ikutin terus di sosial media, ternyata kok korbannya semakin banyak gitu. Iya ya. Sampai suatu ketika kemarin saya sempat komen di salah satu akun korban juga ya, korban yang lainnya, tapi dia kecil kan. Dia cuma kena 4,5 juta. Iya, iya. Terus apa? Itu. Komen apa waktu itu? Ya itu saya cerita di saya sama persis. Jadi kita ditawarin kerjaan paruh waktu. Like, comment, share kayak gitu. Ya itu, terus ambil orderan. Tapi untuk ambil orderan itu kita harus top up dulu. Nah itu saya kejebak itu mulai di nominal 1,5 juta kalau nggak salah itu. 1,5 juta itu dia minta top up lagi gitu loh, katanya saya melakukan kesalahan. Apa itu kesalahannya? Jadi dia kayak nyari-nyari supaya kita melakukan kesalahan gitu. Jadi belum waktunya narik, belum ada instruksi narik, saya narik. Oh, tapi bisa? Nggak bisa. Nah itu yang mulai kejebak dananya. Dari 1,5 itu kemudian dia minta ini harus menyelesaikan tugas ini lagi, harus top up lagi sekian gitu kan. Karena saya masih waktu itu belum benar-benar zong pengalaman soal ini ya, jadi saya ikutin aja gitu. Saya ikutin sampai di nominal 4,5 kalau nggak salah itu. Masuk Ibu? Masuk enggak, uang saya masuk 4,5 terus masuk. Ibu masuk pas setengah itu top up lagi? Iya. 1,5 itu kalau tidak salah masih kembali 2,1/4 juta kalau nggak salah itu. Oh, ada imbal hasilnya waktu itu? Iya, iya. Jadi semakin kita gede top up, semakin banyak profit yang kita dapat gitu. Oh, tapi bisa ditarik? Bisa, kalau yang masih kecil-kecil itu bisa. Nah, mulai setelah 2/4 itu, yang itu mulai nggak bisa itu kayaknya. Katanya saya ya itu yang melakukan kesalahan inilah itulah harus ini harus apa itu apa ya, kayak pekerjaan paket gitu loh. Jadi paket 1, 2, 3 gitu. Berarti tadi narik apa? Depo 2,5 juta. Berapa tadi? 2 juta 1,5. 1,5 itu nggak bisa ditarik? Bisa, itu masih bisa. Oh, masih bisa. Masih bisa 2,1/4 juta. Kita makin seneng dong, kita dapat profit gede. Nggak sadar, jadi udah kayak dihipnotis aja gitu. Macetnya itu setelah depo atau top up berapa itu macetnya? Di 2 juta itu. 2 juta ke atas. Dari 1,5 kan kita terima 2,4. Habis itu ditawarin lagi, saya top upin lagi. Gitu, saya top upin lagi. Terus itu ikut menyelesaikan katanya paket level ketiga. Nah itu terus mulai macet. Mulai macet? Duit udah masuk 4,5 waktu itu. 4,5 udah masuk? 4,5 udah masuk, terus dia minta
2 kali lipatnya lagi 8 juta dan itu benar-benar. Ibu masuk juga? Oh ya, saya masukin lagi itu. Yang 8 juta masuk juga? Iya. Kenapa yakin? Karena ini kita dari grup itu kita menyelesaikan 3 level, kita dimasukkan ke grup VIP. Oh, lebih sedikit orangnya? Iya, itu di grup VIP itu tinggal 8 orang apa 6 orang itu kalau nggak salah. Apa yang Ibu lihat di dalam grup itu? Ya itu mereka membahas, jadi mungkin mereka itu sekongkolan juga ya. Kayak ayo ini kita tunggu, jadi kalau satunya belum kelar, uangnya belum bisa keluar gitu. Mirip kayak kemarin ya. Oh, iya. Ada yang nyuruh tuh, iya buruan gitu. Iya. Biar cepet nih gitu, tunggu ini gitu. Iya, betul kayak gitu. Ada yang pamer-pamer profit juga, Bu, situ. Iya, yang pamer saya udah masuk bisa ditarik profit sekian. Ada buktinya di situ. Iya, nah itu kan membuat kita yakin ya, itu masih kayaknya tahun 2023 itu mungkin masih awal-awal ya. Sampai sekarang masih banyak, Bu. Iya, itu masih awal-awal. Dan Ibu lihat itu transparan, bukti-bukti bayar itu. Iya, itu. Ibu yakin itu benar itu? Mereka itu upload di grup itu. Ini saya sudah terima. Mirip kayak gini. Kayak screenshot bank gitu. Iya, betul. Betul, kayak itu transferan mirip saya kayak begini-gini ya. Iya. Yang sudah saya terima itu. Kayak asli ya, Bu ya? Iya. Kayak begini-gini ya. Ya itu kan saya transfer. Jadi transfer bank itu meyakinkan ya, Bu ya? Iya. Terus kode undangan. Oke, lanjut, Bu. Dan ketika saya cek kan mereka nyarinya yang itu kan ya, yang mungkin pakai internet banking atau ketika dicek di internet banking ya memang duitnya masuk gitu. Nah itu yang bikin kita naruh kepercayaan gitu. Nah pas ketika nominal gede, itu mulai di. Ini kan masih 8 juta nih, Ibu udah nggak bisa narik di sini. Nggak bisa narik dan saya terus di-push di VIP itu sampai terakhir. Di-push depo lagi. Iya. Top up. Iya. Dan disitulah saya kayak benar-benar orang kehipnotis ya. Terakhir saya transfer itu 25 juta. 25 juta? Iya. Posisi saat itu sadar? Sadar. Apa maksudnya itu pikirannya apa waktu itu? Masukin segini apakah nanti kalau nggak cair lagi gimana ini kita? Ada pikiran gitu nggak? Bener-bener nggak terpikir ke situ. Yang kita ituin kan, yang kita pikirkan waktu itu masuk 25 juta kita diiming-iming profit sekitar 30 jutaan. 30 jutaan? Iya, dan di akun yang dikasih ke kita itu benar-benar ada itunya. Ada buktinya. Kayak gini, Bu. Iya. Nah ini ada ratusan juta. Nah itu. Ternyata itu kan juga settingan dari mereka. Mereka benar-benar apa itu? IT-nya canggih, bisa apa itu nyeting seperti itu yang membuat orang itu percaya bahwa ini benar-benar akun kerja gitu. Jadi masuk 25 juta. Ya. Itu posisi yakin itu. Yakin itu. Masih belum ada apa ya pikiran nanti uang saya nggak bisa ditarik gitu nggak. Kita masih ngikutin permainan dia. Setelah itu disuruh apa lagi? Setelah masuk 25 juta itu dia masih minta top up lagi waktu itu 50 juta. Jadi setiap yang masuk itu dilipat gandakan. Dua kali lipatnya. Nah, saya kaget dong. Sebelum saya masuk 25 juta itu saya udah tanya, ini setelah ini top up terakhir. Ini uang kita bisa ditarik. Nah, mereka katanya begitu. Ya, dengan bahasa mereka meyakinkan kan, meyakinkan korban, meyakinkan saya waktu itu sampai saya lepas 25 juta itu. Nah begitu setelah itu top up saya 15 menit kemudian saya ikutin prosedur mereka kan. Seharusnya bisa ditarik, ternyata mereka minta top up lagi. Bohong berarti? Nah itu baru saya sadar, setelah masuk 25 juta saya baru sadar kalau saya kena tipu. Itu yang terakhir itu? Iya, yang terakhir. Jadi totalnya sampai 38 juta? Iya, di total. Jadi itu kenapa bisa sadar, Bu?
karena sudah nominal segede itu, nggak tahu tiba-tiba kayak, aduh saya kena tipu gitu. Oh. Yang di nominal kecil-kecil sebelum 25 itu masih belum sadar ya, masih udah ngikutin terus. Oh ya udah itu sampai benar-benar tabungannya itu tiris, sampai tabungan itu di posisi limit paling kecil, nggak bisa ditarik, nggak bisa untuk transaksi. Berarti yang dimasukin ini uang tabungan. Iya, ya uang tabungan, uang pinjaman, aduh. Uang tabungan, uang pinjaman ada di situ semua? Iya, sebenarnya rentetannya banyak, Mas. Oh, gimana itu? 38 juta itu bukan uang ibu semua itu? Bukan, jadi ya saya sampai istilahnya gadai mobil saya ya waktu itu ya yang Allah. Sampai sekarang tuh mobil itu saya nggak bisa nebus, terus mobil itu sampai dilarikan sama temen, dijual putus, dan saya sampai bikin LP 2 tahun nggak jalan. Bikin LP kenapa tuh? Ya karena kasus mobil itu, penggelapan itu. Nah jadi mau dijadiin satu sama ini apa di sesi sendiri nih? Oh, ini aja dulu. Okay, berarti apa jual itu mobil terus buat depo lagi? Enggak, itu sampai karena dia minta 25 juta itu, saya sampai nekat waktu itu. Pikiran saya, aduh apa yang bisa saya dapetin untuk nutup itu agar uang saya kembali, gitu kan. Iya. Sampai saya itu ya saya titipin ke temen, saya pegangin ke temen mobil saya waktu itu, titip, saya butuh uang 25 kayak gitu, dan ternyata itu masih di rumah teman saya itu 1 jam kemudian. Ya itu di rumah dia juga itu saya baru sadar kalau saya kena tipu gitu. Wah, ternyata saya kena tipu gitu. Iya, dan itu ada rentetannya dengan hilangnya mobil saya itu juga yang sekarang masih laporannya gantung di Polres. Ya, udah 2 tahun. Oke, setelah itu ini kejadian 2023. 30 November 2023. 30 November 2023. Apal betul ya, Bu ya? Apal betul. Setiap kejadian itu yang membuat dada saya sakit ya, karena memang apa ya istilahnya, kita cari duit juga susah. Mereka seenaknya nipu. Iya. Dan itu bukan duit ibu sendiri. Iya, tiba-tiba dikeruk gitu. Aduh, rasanya jadi sakit. Waktu gitu. Ibu depo itu juga minta tolong teman buat depo dulu. Iya. Nah, habis itu pasti ada waktunya bayar ya Bu ya, terus ibu ditagih. Iya betul. Nah itu sampai akhirnya berkasus dengan mobil itu. Awalnya juga dari sini. Apa perlu dibuka semuanya? Ya terserah Ibu. Gimana caranya Ibu balikin uang-uang yang Ibu pinjam terus dari kasus mobil itu gimana? Nah itu kan mobil kan saya. Aduh, maaf Ibu terlalu kecil suaranya. Oh. Oke. Ya aman. Mobil kan saya pegangkan ke teman, itu karena teman dekat juga kan. Iya. Buat saya dipakai Grab gitu atau apa tuh? Tidak. Karena ketika saya ngomong mau megangin mobil itu, karena saya yakin uang saya kembali, gitu kan. Nah itu nggak lama saya pinjam gitu. Nah ternyata begitu 1 jam kemudian saya ternyata kena tipu kan. Nah dan saya nggak tahu ternyata teman saya ini juga backgroundnya circle-nya mafia. Oh, 25 itu Ibu pinjam sama mafia ini? Iya, saya nggak tahu, saya baru kenal dia 2 bulan waktu itu. Kasih mobil? Iya, begitu dia tahu saya kena tipu, mobil saya langsung dilempar-lempar ke ini gitu. Bahkan ketika saya berniat untuk menebus kembali mobil itu, unitnya udah nggak ada. Oke. Saya saya tanya ke dia, uang saya kembalikan, mobil saya tolong dihadirkan di depan mata, jadi mobil ada, uang ada, gitu kan. Oh, Ibu mau balikin itu? Ya, dia nggak bisa menghadirkan mobil saya. Oh, berarti mobilnya udah dijual, udah kemanain itu? Iya, sudah nggak tahu mana dilempar-lempar gitu. Nah, terus saya shock dong, kan waktu saya pinjamin namanya teman dekat, ternyata kok. Oh, 2 bulan kenal udah teman dekat Bu?
Iya, kita udah saling tahu rumah. Saya juga pernah nginap rumahnya. Iya, cewek itu. Iya. Udah sering sana kemari sama dia juga Oke. Nah, ternyata pas saya ngambil nggak ada, kita sempet rame juga. Sampai saya yakin bahwa mobil saya itu udah dijual lepas sama si orang itu. Saya buka LP di tanggal 20 Desember 2023. Sebentar. Gimana caranya dia jual sementara surat-suratnya ibu masih pegang? Nah itu dia, karena ini permainan di belakang layar ya, dan saya nggak tahu semua itu. Mereka bisa menjual mobil dengan mobil STN doang tanpa BPKB. Iya, itu kan masih kredit soalnya saya masih angsuran. Dan bisa dijual sama dia. Iya. Sampai sekarang LP saya itu nggak tuntas. Oke. Bahkan sampai penyidiknya itu saya laporin ke Propam kemarin, sudah sempat di sidang juga, dan nggak ada progres apapun. Saya terakhir hanya dengar kabar bahwa laporan saya udah naik sidik, dan sampai sekarang itu kemarin info itu padahal udah dari tahun kemarin ya, tahun Februari 2025 itu infonya naik ke sidik, sampai sekarang nggak berjalan. Ini kan sudah 2025 mau habis ya. Mau habis apa tuh? Habis tahunnya kan. Ibu ini kredit mobilnya udah jalan berapa lama? Hampir 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Berarti udah mau selesai? Iya, separuh kontrak lah. Oke, udah mau selesai. Terus mobilnya ibaratnya dijual orang gitu ya? Iya. Ibu masih bayar kreditnya? Enggak, begitu saya buka LP-nya langsung saya serahkan ke finance. Oke. Mobilnya hilang lah gitu ya? Iya, saya cerita keadaan yang sebenarnya, kondisi yang sebenarnya, nggak ada yang saya tutupin, semua saya ceritakan. Dan di bulan berikutnya dari finance sudah nggak ada penagihan lagi. Cuman kan kita sudah masuk ya, dana kita kan juga sudah masuk. Sudah masuk banyak itu ya? Banyak. Mobil apa Bu ini? Avanza J-Matic tahun 2021. Itu kan lumayan itu, bisa ratusan itu. Iya, mobil baru itu. Sedangkan ibu pinjam cuma 25 juta. Iya. Mobil hilang. Iya. Karena dia tahu kalau saya kena tipu, dia pikirnya saya nggak mungkin balikin uang itu. Jadi dia berani. Saya benar-benar nggak tahu kalau circle dia seperti itu. Oke. Ibu paham nggak waktu itu? Ini kan mobil belum lunas nih. Ibu jaminkan ke orang buat 25 juta itu? Ya, nggak tahu. Sebenarnya karena pikir saya temen, ya udah saya titip sebentar. Karena gitu. Temen kali. Iya betul. Kalau status hukumnya kan memang nggak boleh ya Bu ya. Masih boleh. Kredit kita jaminkan. Iya betul. Karena teman. Iya. Nggak perlu ribet-ribet gitu ya. Iya betul. Saya pikir saya seperti itu. Saya percaya gitu loh. Iya. Kalau dilihat kan nominal 25 dengan harga unitnya kan jauh ya. Gitu, karena ya itu tadi kata udah temen, udah deket, saya percaya. Iya. Akhirnya terjadilah transaksi, nggak ada tanda tangan segala macam. Itu pokoknya ini lewat mulut aja waktu itu. Ya udah lu kasih gue 25 juta nih mobil pegang gitu. Iya, cuma ya itu kan dia ngasih 25-nya kan ditransfer ya, ditransfer ke rekening ibu. Mafia, bukan ke rekening penipu itu. Oh bukan ke rekening ibu? Bukan. Ini ada bukti lain, yang bukti sebentar. LP mobil itu ada lain, saya bukan di situ, saya pisahkan lain. Kalau ini khusus ibu untuk yang mau lihat itu. Ada, tapi gimana? Gimana? Yang transfer yang 25 juta itu? Oh ada buktinya di sini. Jangan-jangan teman ibu itu kong kali kong sama itu, kalau masuk akal nggak tuh kira-kira? Enggak sih, kalau kong kali kong enggak. Cuman karena mereka melihat kelemahan saya. Oh, kenapa nggak ke rekening ibu dulu, baru ibu transfer ke platform scammer itu? Memang saya sempat ngomong sih, ya udah langsung transfer ke rekening ini aja gitu waktu itu. Iya. Nah itu jadi ada di tanggal 30 November itu memang rentetannya ada 2 kasus. Nah, itu. Kasus yang ini, yang berarti ini. Langsung teman ibu yang itu 25 juta langsung transfer ke rekening platform scam itu. Iya, ke scammer itu.
Oh, nggak lewat ibu dulu ya? Iya. Nah ini kalau nggak salah. Coba. Bentar. Oke, iya benar Bu, ini 25 juta penerimanya Gali Dwi Miss Bacuda. Ini nama rekening platform. Iya. Oh. Iya, ini kalau PPATK serius mencari ini sih bisa, tapi begitu ada kasus seperti ini harus follow the money gitu. Langsung cek. Karena ada kasus itu kan kalau kita merasa ditipu itu kan bisa ke bank. Ya, ini bank apa ini? Nggak jelas ini bang apa ini? Apa ya? CMB Niaga. Ibu datang ke sana, saya udah ditipu sama ini gitu. Ini pun uang saya baru pinjam di orang. Datang ke situ, nanti akan dipertemukan sama pemilik rekening ini biasanya kalau langsung. Nah, nanti kalau ada kejadian kayak begitu. Karena waktu itu saya juga nggak ngerti ya. Stres juga waktu itu, kondisi stres, bingung. Terus dibawa ini sampai bukti-bukti saya kumpulkan lengkap dari cybercrime, bilangnya apa? Mungkin ini kita bisa proses Bu, tapi jangan berharap dananya kembali. Oh, kalau begitu Mbak, nggak ada gunanya, lapor dong. Makanya jadi saya mundur aja kalau gitu. Buat apa saya capek-capek kalau memang dari pihak kepolisian sendiri tidak mau berjuang. Dan ternyata di belakang saya ternyata korbannya ratusan. Banyak. Sampai sekarang dari 2023 sampai ke 2025 mau hampir habis aja udah berapa ratus orang yang tertipu. Dari itu yang mengatasnamakan apa? Sephora apa tadi? Enggak, mereka lain-lain. Oh, lain-lain. Ganti-ganti terus. Oh, yang melapor itu juga banyak. Ya, tapi ketika itu mereka ngiklan entah itu di Facebook atau media sosial yang lain. Iya. Saya ikutin itu, cirinya itu pasti menawarkan pekerjaan paruh waktu. Paruh waktu yang gampang-gampang, like, comment, share. Iya, gitu. pasti itu mereka gitu. Kelihatannya gampang, terus dapat duitnya gampang gitu. Iya, dan itu pernah saya coba pancing dengan nomor lain, HP lain, dengan komputer lain juga. Sama juga, dikasih juga. Iya, saya dikasih, cuman saya stop di budget. Udah nih, udah 300. Jadi level 1, 2 saya tarik, saya udah ditawarin iming-iming. Iya, ya dapat paling 200, 300 kan nggak sebanding dengan kehilangan saya. Oh, kita bikin aja akun yang ada 50, 100 akun gitu Bu, bisa nggak? Ya, tapi kan harus ada banknya. Oh, ada bank. Rekeningnya. Ke-detect juga rekening kita ya Bu? Iya, terus itu juga email kita ke-detect sama mereka. Canggih juga saya belum kepikir waktu itu untuk menghapus email atau apa. Mereka udah tahu. Oh, ini akun ibu ini nih. Oh, jangan gitu. Di HP yang sama, akun berbeda. Saya bikin akun berbeda, tapi email dari HP-nya itu loh. Dari gadgetnya itu mereka udah bisa mendetek. Makanya saya bilang, aduh ini udah harus kerjasama sama orang banyak dong. Iya. Saya pernah lihat orang di TikTok itu duitnya balik Bu, nggak pakai polisi. Maksudnya nggak masukin LP kayak gitu. Ya maksudnya ngelapor udah kena tipu sih iya. Cuman sampai diproses ke pengadilan segala macam enggak dia. Dia cuma lapor, saya salah transfer atau saya merasa ditipu sama orang ini. Nah, akhirnya pihak bank telepon tuh. Rekening penerima. Ya, didatengin. Ya kan, diblokir dulu rekeningnya Bu. Iya. Ya, misalnya yang tadi 25 tuh udah masuk ke rekening siapa namanya itu. Pihak bank langsung blokir tuh rekeningnya. Dipanggil tuh yang punya rekening ke bank. Dipertemukan, lu balikin duitnya gitu. Balik Bu duitnya itu dengan cara begitu. Cuman harus cepet Bu. Tapi ini sehari setelah itu ya, besoknya itu kan saya minta teman saya langsung ke BCA ya, teman saya waktu itu kan itunya dari CMB BCA. Niaga apa BCA? BCA ini kalau nggak salah ini BCA. CMB Niaga itu Bu. Oh, nggak tahu kalau yang 25 juta. Iya, kurang tahu saya. Mungkin tapi dia transfernya yang teman saya itu dari rekening BCA. BCA ke CMB Niaga. Iya, saya minta tolong teman saya situ. Antar bank berarti. Iya, itu dari banknya juga saya udah bilang padahal ini kena tipu karena itu rekening yang transfer juga bukan saya, jadi saya nggak bisa ngurus. Ibu harus kerjasama sama teman ibu. Nah ini dia melihat kelemahan saya ini untuk menghilangkan mobil saya itu karena dia juga udah ngincer unit saya kan. Jadi dia nggak mau. Duit 25 juta ini ditransfer pakai rekening teman ibu. Dia bisa ngelapor tuh.
Harusnya dia bisa ngelapor, saya kena tipu. Ya. Akhirnya 25 juta ini balik lagi ke rekening dia. Ya. Bisa jadi seperti itu. Tapi ini dia nggak, seakan-akan memang nggak mau membantu. Tapi memang nggak mau membantu karena pikiran dia kalau duit dia kembali, ya dia nggak dapat mobil saya. Oh, emang dia mengincar? Iya, dia ngincer. Dia memang kerjaannya seperti itu. Memang kerjanya seperti itu. Iya. Berarti... Saya sebelum kena saya tahu, tapi saya no komen lah. Saya nggak mau ikut campur privasi orang ya waktu itu. Cuma kok masa tega dengan teman sendiri gitu. Iya. Berarti ibu tahu bisnisnya temannya ini memang bisnis ilegal yang jual beli mobil itu. Iya tahu, tapi ya gitulah, saya nggak ikut campur, tutup mata gitu loh. Saya nggak ikut campur, saya juga nggak menikmatin uang dia atau apa kecuali pinjaman itu. Dan ibu ke-trigger karena pengen depo ke aplikasi ilegal itu. Iya, karena nggak kepepet, saya kepancing sama aplikasi ini itu. Kalau scammer itu. Kalau alibinya dia itu emang nggak mau bantu ibu, dia bisa saja ke bank. Betul. Saya udah transfer ke rekening atas nama ini, balikin dong duit saya gitu. Bisa, karena dia yang transfer. Iya. Dia saya ajak ke bank aja nggak mau, ke BCA dengan alasan dia repot atau apa gitu. Karena memang dia berharap saya nggak mengembalikan uang itu, dia bisa dapat lebih. Betul. Mungkin bisa dapat lebih mahal dari, itu bisa 200 juta itu. Karena kan ibarat kata saya pinjam duit dia kan bukan tanpa jaminan. Ada jaminan unitnya. Iya, dan nominalnya kan lebih dari yang saya pinjam gitu. Iya. Oke. Yang bikin ibu kan udah tahu tuh, merasa bisnisnya begitu ya. Yang penting duit ibu cair waktu itu 25 juta buat depo. Pikiran saya itu ya udah saya pinjam nggak lama gitu, terus pegang mobil saya dulu, saya begitu. Iya. Ternyata begitu 1 jam kemudian set gitu baru saya tersadar. Udah masuk duit ibu? Sudah dualnya itu sudah. Di aplikasi itu masuk 25? Iya, itu sampai di aplikasi itu. Ya itu ada tuh. Nominalnya berapa ya? 39 juta berapa lebih mungkin. Iya. Di ini di bukti-bukti ini semua ada. Ada. Udah senang Bu waktu itu. Udah masuk nih. Iya, saya dapat profit sekian. Nah, saya dapat profit 30 juta gitu. Dia juga senang kan. Dia nanti pasti dilebihin nih sama Ika gitu kan. Pasti dilebihin gini. Nggak taunya begitu itu udah berjalan dengan waktu. Begitu baru sadar kalau tertipu sama scammer ini. Nah, itu waktu ketipu itu ibu masih di rumahnya. Iya, masih di rumah dia. Dia tahu ibu? Tahu. Dia tahu kalau saya ketipu. Nah, itu anehnya itu polisi. Kan saya udah bikin LP ya di tanggal 20-nya ketika saya tahu saya mau ambil unit, tapi unitnya saya nggak ada kan. Nah, itu saya ceritakan semua di kronologis kan. Itu polisi tuh seakan-akan benar-benar melindungi pelaku ini. Pelaku ini dia. Maksudnya pelaku ini yang nipu? Iya, di tahun 2024 itu dia sempat nyalek loh. Yang nyalek siapa? Itu pelaku ya, teman saya itu. Oh, teman. Yang saya serahin unit itu. Yang diduga dilindungi polisi adalah teman ibu, bukan yang scam itu. Bukan scammernya, karena kan dia benar-benar nggak bisa memunculkan unit saya. Oh iya ya. Nggak bisa. Dan itu kenapa polisi itu nutup-nutupin dia. Sekarang dengan alasan saksi si ini nyari orang yang nggak pasti gitu loh. Sedangkan di proses pelaporan itu sudah ada 3 saksi masuk. Keterangannya teman ini apa waktu mobil hilang itu? Jadi mobil saya itu dilempar ke orang lain lagi di daerah luar Jawa ya. Iya. Nah, katanya ibu taunya dari dia. Iya. Dia sendiri yang ngomong. Dia yang ngomong ke saya waktu saya mengambil, terus kalau mau ambil di sana di Semarang gitu kan. Nah, terus ada orang ketiga masuk. Itu dia bilang itu orang suruhan saya. Jadi cerita ini kayak benar-benar dimanipulasi gitu. Katanya orang yang mobil saya sudah diambil oleh orang suruhan saya. Gitu. Saya kaget dong. Manipulatif sekali ya. Iya, saya kaget dong. Siapa? Saya nggak tahu. Saya nggak kenal dia. Siapa dia? Dan salahnya dia ini sudah benar-benar
kesalahan mutlak ya. Kan dia tahu pemiliknya saya, harusnya dia konfirmasi ke saya. Iya benar. Tapi kenapa menyerahkan unit ke orang lain tanpa sepengetahuan saya di belakang saya? Dan itu bisa ya transaksi, berarti masuk ke mobil bodong berarti kan? Iya. Yang punya aja nggak jual, ya kan? Iya. Dan yang saya heran di sini kenapa kasus seperti ini itu benar-benar nggak bisa terbongkar di sini. Ini di wilayah Babelan. Saya buka Babelan, LP-nya. Bekasi. Ya, saya buka LP-nya di Polres Metro Bekasi. Iya. Yang lokasinya di Cikarang. Itu sudah 2 tahun. Nggak jalan kasusnya. Ya, Februari 2025 saya dapat info katanya naik sidik. Sampai sekarang tidak ada upgrade info apapun. Ya. Nggak jalan lah ya. Ya, nggak jalan. Karena ya menurut di lapangan kan informasinya kan wah untuk naikin perkara gini-gini kan. Ya, karena dari mahal juga si tuh. Pelaku ini mungkin juga mereka ada circle. Ada circle dengan orang dalam atau apa ya pasti itu. Karena ketika saya diituin sama teman saya, diajak teman, dikenalin sama teman, oh ini loh si ini bisa bantu. Nah, nggak taunya ternyata orang yang saya datengin itu temennya si pelaku ini. Oh, kamu mau itu ngelaporin dia, sama LP dia nggak bisa, dia ada yang backup anggota. Nah, orang itu begitu. Oh gitu, oke. Saya udah nggak datang lagi ke orang itu. Wah, tapi susah, faktanya ya memang dari hampir 2 tahun nggak berjalan LP-nya. Bahkan sampai penyidiknya pun saya laporin ke Propam dan di sidang, dan saya nggak tahu hasil sidang Propamnya apa, saya juga nggak diinfoin. Nggak dikasih tahu saya. Itu atau hanya permainan secara internal atau bagaimana, saya kurang tahu. Jelas. Saya benar-benar merasa dipermainkan lah di sini. Jadi ada melapor di situ merasa dipermainkan karena nggak ada kejelasan. Ya, nggak ada jelasan. 2 tahun. Dan seolah-olah terduga teman ini emang dia ada main di situ. Iya, yang jelas itu pasti. Karena kok udah jelas-jelas ya Bu, dia yang jual mobil orang gitu ya. Bukti-bukti itu lengkap. Bukti dari saya serain unit, chat, sampai kwitansi yang dia kirim ke saya, itu semuanya lengkap. Tapi kenapa polisi tidak bisa ambil tindakan? Sekarang pelakunya bebas. Bisnisnya jalan. Wah, subur sekali tuh. Ibu udah pernah coba speak up ke media lain gitu? Belum pernah. Ini pertama kali saya speak up di podcast King Jum, dan saya berharap dari sini mudah-mudahan ada penyelesaian dari pihak-pihak yang terkait, baik itu dari kepolisian ataupun terutama kepolisian ya. Oke. Ibu ada main Instagram nggak? Instagram ya punya, tapi jarang sih. Iya, kemarin juga ada tuh siapa tuh? Densu ya. Sumargo. Denny Sumargo kemarin ada bantu orang juga tuh. Ya, pokoknya dia ada salah transfer Bu, itu lumayan banyak tuh, puluhan juta. Dibantu sama dia tuh. Udah balik tuh duitnya Bu. Coba nanti minta tolong ke beliau. Densu coba. Minta tolong. Coba disuarakan aja. Yang terutama kasus mobil itu ya. Kalau andai kata yang scammernya balik ya alhamdulillah. Cuman ya kalau ini kan susah dideteksi ya. Ya kalau scammer ini mungkin harus follow the money, apa mungkin PPATK juga akan harusnya mencari nama-nama dana yang menerima itu. Harus dicari tahu di situ. Itu kan jual beli rekening Bu. Jadi mereka punya pengepul nih, dia ke kampung-kampung tuh. Jadi yang udah ibu-ibu, bapak-bapak yang di situ mau bikin rekening nggak? Ntar gue kasih 500.000 gitu. Dikasih Bu 500.000. Rekeningnya buat dia, dipakai buat nipu gitu. Nah nanti kan siapa pengepulnya, terafiliasi kemana, itu kan harusnya bisa tuh kalau mau Bu. Kalau niat dan mau. Karena korbannya udah banyak ya orang Indonesia itu. Ini khususnya penyelenggaraan negara kita nih, contohnya OJK, PPATK ini kalau mau dan niat. Tinggal follow aja di money, yang menerima siapa, nanti yang punya rekening yang dari hasil pengepul ini siapa, bosnya siapa, kan jelas di situ. Apalagi kayak yang
penggelapan mobil tadi. Iya. Itu kalau mau aja, kalau mau dan niat. Itu mau bantu masyarakat. Saya bukan korban satu-satunya. Sebelum saya dari banyak. Teman ini. Iya. Oh, berarti banyak korbannya? Iya. Dia cuman nggak ada yang berani speak up karena satu mungkin mereka tahu kalau lapor juga sia-sia, nanti ibarat kata tuh hilang ayam abis kambing kayak gitu kan. Ya ternyata ya memang benar. Saya bikin LP juga sejauh ini memang memang istilahnya tidak memberikan uang pelicin atau apa gitu ya. Memang nggak jalan laporan saya. Bisa jadi. Bukannya kita negatif thinking sama pihak kepolisian, tapi memang ada oknum-oknum tertentu yang di situ bermain oknum gitu. Tertentu. Iya, kan memang nggak bayar harusnya. Dan kalau emang niat seperti saya bilang tadi, niat dan ada kemauan mau bantu masyarakat sih bisa aja gitu. Saya pikirnya cuman karena saya masyarakat, polisi sebagai pengayom. Betul. Nah, saya ya mengadukan permasalahan saya ke mereka. Tapi faktanya yang berjalan yaitu nggak ada uang, nggak jalan gitu. Yang saya pikirkan ya bagaimana dengan rakyat kecil yang lain yang benar-benar nggak punya akses digital seperti ini gitu ya. Nggak punya support, nggak punya uang, terus minta keadilan dan dari pihak-pihak tertentu hanya melihat nggak ada uang, nggak jalan laporannya. Kayak gitu bagaimana? Miris banget sebenarnya ini. Iya, oke. Semoga setelah dari sini mungkin nanti ada media-media besar kayak Close the Door, Densu mungkin yang undang gitu untuk speak up tentang ini. Iya, biar terblow up gitu, karena kalau udah jelas-jelas nih penggelapan mobil. Kalau yang nipu-nipu scam tadi memang agak susah sih Bu ya. Cuman yang udah di depan mata gitu. Yang saya kejar yang kemarin juga aja. Ini yang jelas-jelas orangnya itu ada di situ. Kenapa polisi nggak bisa bertindak apa-apa? Seakan-akan melindungi dia. Gitu. Bahkan dari dari omongan penyidik sendiri yang mungkin dia ngomong ke saya secara tidak sadar ya. Dia bilang waktu itu terakhir ketemu. Ini pelaku aja dari laporan itu sampai sekarang cuma datang di Polres itu 1 kali memenuhi panggilan. Ketika berpapasan dengan ibu itu, saya kaget dong. Loh, kok bisa waktu itu sudah 1,5 tahun. Per 20 Desember kemarin kan 2 tahun pas. Pas di perjalanan LP 1,5, kok bisa Pak? Bisa 1 kali? Apa polisi nggak punya akses untuk memanggil dia lebih dari itu? Apalagi ini kasusnya sudah naik ke sidik, apa polisi nggak bisa melakukan penahanan kayak gitu? Oke. Hasil panggilannya apa itu setelah dipanggil sama polisi? Dikasih tahu nggak hasilnya bagaimana Bu gitu? Menurut yang disampaikan penyidik, dibilang dia memutarbalikkan fakta. Dia ngomong ke polisi di laporan itu kalau saya sudah ngambil mobil saya dengan suruhan orang yang ngambil mobil saya itu orang suruhan saya. Tapi sebagai seorang pengayom, seorang penegak hukum harusnya nggak begitu saja percaya dong, karena kan semua bukti-bukti semua sudah saya sodorkan lengkap ke kepolisian. Tapi kenapa kok lebih percaya omongan pelaku daripada korban? Nah, itu yang jadi tanda tanya besar di saya. Dan sampai saat ini nggak kenal sama sekali yang ngambil mobil itu. Pernah ketemu 2 kali dikenalkan sama temen, tapi kan saya nggak tahu dan saya nggak pernah nyuruh juga. Nggak pernah. Nah, setelah diambil sama dia, dikemanain mobilnya? Nah itu sudah hilang. Hilang. Nggak ada lagi beritanya. Nggak ada berita. Saya bahkan sampai ditipu, dikasih Sherlock palsu. Waktu itu saya ikutin Sherlocknya sampai ke daerah Wonosobo. Jauh. Di ujung gunung itu. Jauh banget itu. Iya. Terus ngapain di situ? Ya itu nyari Sherlock, pasnya saya nanya-nanya, katanya saya dikasih nama waktu itu, ini mobil kamu yang pegang si bapak ini, lokasinya di sini. Jadi kan saya ikuti Sherlock itu jatuhnya di Wonosobo, di pokoknya di gunung gitu. Di gunung antah berantah di situ, nggak ada orang di situ. Ya, bahkan untuk akses ke gunungnya ya itu ada perkampungan, cuman akses ke situnya aja kan harus gojek dari bawah, harus naik ojek online dari bawah.
gitu. Nyari itu. Bahkan saya sampai ke polsek setempat di situ, terus ke RT dan masyarakat semua di situ welcome, bantu nyari. Memang yang namanya si bapak itu ada yang kenal nggak di situ? Ada, tapi serlokan yang dikasih ke saya itu gedung kosong. Gedung kosong? Ya kayak gudang gitu. Iya. Bukan rumah, bukan. Kita udah nyari namanya Pak ini, nggak ada. Jadi dari orang yang tadi tuh yang disuruh, yang diduga ibu suruh ngambil itu udah nggak ada lagi tuh. Iya, alibinya dia ke polisi. Iya. Saya nyuruh orang untuk ngambil mobil itu di Semarang. Wah, gitu. Ini cerita yang banyak banget nih, kena pasal nih kayak gini. Iya, dan itu yang saya heran, Masya Allah. Kenapa polisi nggak bisa bertindak apapun untuk menyelidiki ini? Karena saya yakin saya bukan korban satu-satunya oleh orang ini. Banyak. Oh, banyak yang saya tahu, banyak, karena saya tahu dia sering ada kayak motor baru diturunin terus dijual. Kayak gitu. Motor-motor baru, mobil-mobil yang ya, bahkan saya jadi saksi dia menggelapkan unit dari BCA Finance. Wah, gimana caranya tuh? Saya benar-benar nggak nyangka kalau saya sendiri juga dimakan. Jadi saya bukan berkomplot. Saya juga bukan bisnis saya, usaha saya juga nggak seperti dia, bukan ikutnya dia ya. Yeah. Saya waktu itu hanya dimintain tolong. Waktu itu unit saya kan belum dihilangkan sama dia ya. Dimintain tolong untuk nganter ke showroom ke daerah Kemayoran itu. Saya bilang oke, saya antar, karena teman saya antarkan. Nah di situ mereka transaksi bla bla bla, terus bahkan nama temennya itu waktu itu sempat pinjam foto usaha saya untuk pengajuan mungkin lah ya. Oh, itu ibu antar mobil ke showroom itu lagi pengajuan? Iya. Gitu, atas nama temannya? Temannya dia. Terus itu, cair? Iya, cair. Keluar mobil itu. Setelah 2 hari mobil itu dijual. Nah temennya yang atas nama itu cerita ke saya. Itu katanya dia dapat sekian juta gini. Loh kok mau kamu gitu? Saya tanya. Saya nggak tahu kalau pengajuan itu atas nama temannya dia. Iya. Tapi dijaminkan mobil ibu sama usaha ibu. Apa gimana? Bukan. Jadi gimana caranya duit itu cair? Namanya kita kredit ke finance pasti harus ada usaha kan? Iya betul. Waktu survei si namanya M ini foto di tempat usaha saya. Jadi usaha saya dipakai. Saya udah bilang saya nggak mau ikut campur loh kalau ada apa-apa. Saya bilang gitu. Saya sebenarnya udah nggak mau gitu kan. Tapi karena ini teman saya butuh butuh kendaraan. Ini itu dia belum ngomong kalau unit itu mau dijual, itu belum ngomong. Tuh. Habis itu pihak BCA Finance cairin? Ya nggak tahu, mereka berproses. Kemudian ya mungkin dibantu orang dalam juga. Orang dalam bank juga. Waduh. Nyatanya unit itu turun 2 hari kemudian udah terbang. Iya Pak, unit turun? Iya, unitnya turun. Mobil CR-V tahun berapa ya waktu itu ya? Itu kan CR-V kan mahal Bu. Iya. Kalau nggak salah senilai harga 240 apa 250 gitu. Mahal Bu, Honda CR-V. Iya, nggak tahu saya. Karena saya pikirnya untuk dipakai sendiri, ya udah monggo silakan gitu. Tapi saya nggak ikut campur, saya bilang gitu. Nggak taunya ternyata dijual. Tapi harus ada DP kan? Ya itu ada DP-nya saya nggak ngerti itu. Kayaknya sih ada, cuman ada DP-nya. Ya sebenarnya kalau memang ini mau ditangani serius, si detailnya si A B C, saya bisa sih itu infoin gitu loh, info. Turun nih mobil CR-V, terus dijual. Iya. Ke mana jualnya? Ya nggak tahu. Sama si M apa temannya M? Si pelakunya itu yang saya titipin mobil itu namanya MR. MR. Nah, yang jual dia? Bukan. Iya, yang temannya yang nurunin mobil itu, yang atas nama itu namanya MT. Komplotan juga tuh. Iya, mereka itu, Masya Allah, saya juga nggak tahu kenapa saya bisa kesangkut dengan orang-orang yang seperti itu, teman-teman yang seperti itu. Karena kan
Mungkin memang dari awal ya, mereka udah ngincer saya gitu. Ibu kan lurus-lurus aja, jujur. Wah, ini gampang ini gitu. Ya, dari situ dimanfaatin. Benar-benar dimanfaatin habis. Usaha ibu dimanfaatin, ya kan? Terus tadi minjem 25, mobilnya hilang. Ya. Bahkan lapor polisi pun juga nggak ditanggapin. Gantung sampai 2 tahun. Ibu waktu itu nggak kepikiran mau viralin gitu? Waktu itu masih belum mikir, masih takut. Mikir karena kan gini, laporan LP masih berjalan 1,5 tahun ya waktu itu, 1 tahun 1,5 tahun gitu. Oke lah, saya tunggu prosesnya. Iya. Tapi sekarang di tanggal 20 Desember itu udah pas 2 tahun dari buka LP dan tidak ada perkembangan apapun. Iya, dan 2 tahun, wah ini ibu udah nggak sabar nih. Iya. Akhirnya mau speak up. Iya, dan semoga dari petinggi kepolisian, pihak kepolisian, pemerintah bisa memberantas ini semua. Iya. Biar kita orang-orang kecil, orang-orang yang nggak tahu apa-apa itu nggak jadi korban terus-terusan. Kenapa sih harus cari makan dengan cara seperti itu gitu? Kita yang korban ini kan cari makan, cari duit itu juga susah. Ibarat kata tuh dari 1.000-2.000 kita kumpulin ya, tiba-tiba mereka keruk kayak gitu. Berarti semenjak mobil hilang itu ibu lapor ke finance udah nggak lanjut ya? Iya. Ya, tapi duit ibu yang masuk kan banyak. Udah masuk udah 100-170 jutaan. 170 yang ibu ambil 25, masih banyak bu itu. Iya, makanya itu saya berharap start dari podcast di sini pihak pemerintah mau turun tangan untuk mafia-mafia dan para oknum di belakang semua ini. Itu pasti ada oknum yang membackup. Oke, jadi ini udah di akhir bu. Harapan ibu apa setelah dari sini? Dan tadi kan ibu ketipu sama investasi bodong juga tuh, terus sama oknum mafia mobil juga tuh. Coba ngomong ibu maunya apa tuh, coba. Ya sini. Harapan saya dari sini pemerintah itu lebih baik, pemerintah atau pihak yang berwenang itu lebih tanggap dan mendengar korban. Apalagi korbannya ini udah banyak, udah puluhan bahkan mungkin ratusan ya. Tapi karena nggak semua orang itu berani speak up atau berani untuk menempuh jalur hukum, mereka lebih memilih diam. Dan ini Paku ini terus-terusan akan seperti itu. Dan ibu sudah masukin LP juga ya ke Bekasi Polres Bekasi. Saya sudah masukkan LP ke Polres Bekasi itu dari 20 Desember tahun 2023. Iya. Sekarang sudah tanggal berapa? 26 Desember 2025 dan laporan saya masih hanya dalam batas kata naik ke sidik. Belum ada perkembangan apapun dan saya belum nerima info perkembangan laporan kasus. Terus untuk teman-teman yang masih banyak korban dari terduga ini harus speak up juga atau gimana? Diam. Saya berharap untuk teman-teman yang merasa kehilangan unit seperti saya yang awalnya unit digade atau dipinjamkan kayak gitu kemudian dijual putus atau dihilangkan, tolong lebih berani dan speak up biar para mafia ini bisa diberantas sama yang berwenang dan oknum-oknum yang membacking di belakangnya ini bisa ditindak gitu. Jadi biar para mafianya ini nggak leluasa merasa ada yang backing, kemudian mereka dengan leluasa melakukan hal-hal seperti ini dijadikan suatu pekerjaan, dijadikan suatu bisnis gitu. Oke, jadi yang ibu tahu menurut temuan ibu pelakunya bukan cuma ibu ya, berarti ada puluhan hingga ratusan korbannya. Korbannya udah banyak ya? Iya, pasti korbannya udah banyak, cuman mereka nggak ada yang berani bicara karena takut lah. Takut ya, mungkin sudah waktunya nih teman-teman influencer ya ke Densu ya dan yang lain-lain mungkin untuk angkat kasus ini karena memang ini menurut temuan ibu korbannya sudah banyak ya. Pasti banyak yang saya lihat karena dengan mata kepala saya sendiri waktu itu masih hubungan saya masih baik ya dengan si MR ini.
sering turun unit mobil baru baru motor baru dan yang benar-benar saya lihat yaitu yang di BCA Finance itu masih itu ada di Kemayoran itu. Masih ada kontak Bu dengan M ini? Enggak, semenjak kejadian dia menghilangkan mobil saya kan saya diblokir sama dia. Tapi Ibu tahu rumahnya gitu? Rumahnya pindah-pindah. Oh, pindah-pindah. Tapi saya ikutin sih, dia pindahnya ke sini, sini itu saya ikutin. Cuman kan saya kan nggak bisa berbuat apa-apa, sedangkan polisinya aja yang punya wewenang nggak mau bertindak. Tapi Ibu sempat ada foto bareng selfie gitu sama beliau ini? Ada, saya foto-foto di masih rumahnya. Disimpan ada. Itu? Iya, ada foto-foto di rumahnya. Gitu. Ya nanti kalau ada yang nanya, gimana Ibu beneran temenan apa enggak gitu? Ada fotonya gitu. Iya, ada. Paling itu aja. Ada. Terus untuk teman-teman biar lebih waspada dan berhati-hati dengan scammer. Scammer. Karena saya pernah lihat juga dari podcast lain itu dia mantan scammernya. Dia mengakui jadi prosesnya sampai terjadi ini itu memang dia di-push dari bosnya. Dari bosnya ya. Iya, dari bosnya dan dipaksa. Itu katanya dia pengakuan orang itu ya. Itu dilakukan di wilayah Kamboja. Tapi nggak tahu kok kenapa bisa masuk ke Indonesia ya. Itunya korbannya. Itu anak-anak yang dikirim ke Kamboja itu. Iya. Oke, terima kasih banyak Ibu sudah berbagi cerita. Semoga pemerintah dan juga teman-teman influencer yang sudah besar ini bisa mengangkat kasus ini supaya masyarakat kita ini mendapatkan perlindungan ya. Jadi tidak hanya kasus-kasus scammers juga masih banyak banget ya yang penipuan investasi penghasil uang itu banyak di kampung-kampung Bu kayak gitu sekarang. Iya. Terus ini Pak lupa saya mau sampaikan. Apa tuh ada lagi? Untuk kalau scammer kayak gini lihat cirinya. Kalau yang menawarkan pekerjaan paruh waktu, terus pekerjaan admin seperti itu mohon lebih berhati-hati. Intinya kalau kita dikasih dikasih akun kerja seperti itu udah suruh top up atau apa kerjaan dengan mudah gitu lebih jeli gitu. Saya cuman ngerasain sendiri. Jadi tergiur dengan kemudahan, dengan profit, pada akhirnya ya ujung-ujungnya penipuan. Iya, nggak ada yang kerja gampang gitu, like, comment, share, dapat duit itu. Dari mana itu? Kita kerja yang real aja. Oke Bu, terima kasih banyak Bu ya. Let's close.